Selamat datang para player. Kamu sedang menyaksikan tutorial dari sistem yang akan membawamu pada era baru. Ini adalah Ultimate Leveling OS Plus versi terbaru. Sistem ini bukan sekedar template, ini adalah sistem produktivitas berbasis RPG yang memadukan gamifikasi, produktivitas, dan AI untuk membantumu menjalani hidup seperti sedang leveling di dunia game. Disclaimer dulu, sistem yang aku gunakan di video ini adalah versi terbaru dari Ultimate Leveling OS Plus. Ada banyak peningkatan mulai dari interface, struktur database, fitur baru seperti gamifikasi yang lebih relatable, update beberapa formula yang lebih optimal, hingga integrasi AI yang lebih dalam. Tapi, ada satu hal penting. Versi ini bersifat non-updatable update yang artinya sistem ini tidak bisa tersambung otomatis dengan data pada sistem versi sebelumnya. Jadi kalau kamu ingin upgrade ke versi ini, kamu harus mulai dari awal, menginput data manual, membangun ulang progresmu, dan menyusun kembali quest, statistik, hingga XP serta gold dari nol. Aku tahu mau mulai dari awal kadang terasa berat, tapi percaya, versi ini bukan cuma sekedar upgrade biasa, ini adalah awal dari era baru. Karena seperti dalam dunia solo leveling, kadang kamu perlu kembali ke titik nol untuk bangkit sebagai versi dirimu yang jauh lebih kuat. Selanjutnya kita akan mulai dari dasar. Aku akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan dashboard utama, setup akunmu, dan memulai quest pertamamu. Jadi pastikan kamu siap karena levelingmu dimulai dari sini. Saat pertama kali membuka Ultimate Leveling OS Plus, kamu akan langsung berada di halaman utama. Semua elemen penting sudah disusun secara modular agar kamu bisa eksplor dengan mudah. Sistem ini dirancang agar kamu tidak merasa kewalahan, semua elemen terlihat tapi tidak membingungkan. Pertama, kita harus ke gamifikasi section dulu, klik pada nama player dan ubah menjadi nama kamu. Ini bukan cuma estetika, tapi tentang kepemilikan sistem. Di sini kamu adalah seorang main karakter. Lalu kamu juga bisa mengisi informasi pribadi seperti foto profil, alamat, kelas atau profesi, serta informasi lainnya. Sekarang kita kembali ke tampilan utama untuk mengatur quest harian atau daily quest. Sistem ini menyediakan dua cara setup daily quest. Yang pertama itu otomatis. Kamu bisa buat sebuah button untuk membuat daily quest yang sama setiap harinya. Jadi setiap hari kamu harus mengeklik tombol ini atau button ini untuk membuat quest yang sama. Caranya, kalian bisa edit button new daily quest ini dengan cara klik edit button yang di sini, dan kalian bisa ganti nama questnya sesuai keinginan kalian. Pastikan quest yang paling atas adalah new main quest, karena ini akan menjadi quest utama dalam daily quest kalian. Jika kalian memiliki subquest atau quest kecil yang berhubungan dengan quest utama kalian, kalian bisa menambahkan subquest di bawah main quest ini. Jangan lupa untuk menyesuaikan tingkat kesulitan, prioritas, dan tipe questnya. Untuk lebih mudahnya, kalian tinggal duplikat salah satu subquest di sini dan ganti nama ataupun propertinya sesuai keinginan kalian. Yang kedua, secara manual. Kamu bisa membuat sebuah quest secara manual dulu, dan saat questmu selesai, kamu bisa klik questnya dan gunakan tombol complete and repeat untuk mengulang kembali quest yang sama di keesokan harinya. Kalian bisa memulai dari misi yang kecil 2-3 daily quest yang kalian yakin bisa konsisten. Karena dalam sistem ini, progres kecil jauh lebih berharga daripada niat besar yang tidak dieksekusi. Sampai di sini kamu sudah siap menjalani hari-hari dengan sistem ini. Ingat, ini bukan sekedar sistem. Ini adalah peta perjalananmu menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke fitur-fitur utama dari sistem yang akan menemanimu bertumbuh hari demi hari. Semua misi aktif yang kamu miliki akan dikumpulkan di halaman ini. Disinilah kamu akan mengatur, menjalankan, dan menyelesaikan aktivitas yang sudah kamu desain sebagai quest.
Untuk menambahkan quest baru, kamu bisa klik Create New Quest, dan kamu akan otomatis masuk ke dalam questnya. Lalu kamu bisa mengubah nama quest sesuai keinginanmu. Contohnya, belajar bahasa Jepang. Jangan lupa menyesuaikan tingkat kesulitan dan prioritas questnya. Jika quest ini memiliki subquest atau misi-misi kecil di dalamnya, kamu bisa buat subquest di bagian ini. Klik Create New Subquest. Contohnya seperti belajar hiragana. Sesuaikan lagi tingkat kesulitan dan prioritasnya dan lakukan hal yang sama untuk subquest lainnya. Ada beberapa button di dalam setiap quest, yaitu Complete untuk menyelesaikan quest, Complete and Repeat untuk menyelesaikan quest hari ini dan membuat ulang quest yang sama keesokan harinya, Skip untuk mengubah deadline quest menjadi besok, Uncomplete digunakan untuk mengembalikan quest yang sudah selesai menjadi quest aktif. Ini biasanya jika kamu nggak sengaja memencet tombol complete ya. Lalu yang terakhir itu ada Valid untuk menandai quest yang gagal. Khusus untuk quest yang gagal, kamu akan mendapatkan potongan gold serta XP jika quest yang beneran gagal. Tapi kalau memang masih bisa diusahakan, kamu usahakan dulu lah. Setelah kamu menandai quest sebagai complete, sistem akan otomatis mengisi nilai XP dan gold sesuai reward dari quest tersebut. Nilai XP dan gold pada setiap quest itu digenerate secara acak dengan skala yang sudah disesuaikan menurut tingkat kesulitannya. Seperti easy, medium, hard, very hard, dan special quest. Khusus untuk special quest itu nominal XP atau goldnya itu memang aku buat sangat besar. Karena special quest di sini aku tujukan untuk quest atau tujuan jangka panjang kalian. Jadi jangan takut untuk menulis mimpi-mimpi besar kalian menjadi special quest. Selanjutnya di sebelah sini kalian akan menemukan reward dan punishment. Untuk reward, kamu bisa klik new untuk menambahkan reward baru. Kamu bisa ganti namanya menjadi hal yang kamu inginkan sebagai reward. Contoh aku ingin main game 1 jam. Dan untuk mengklaimnya, kamu bisa klik purchase ketika kamu memiliki cukup gold, dan goldmu akan otomatis dikurangi dan reward akan tercatat sebagai purchase. Sistem ini membantu kamu membangun kebiasaan menghargai diri, bukan sekedar menyelesaikan tugas. Dan di bagian punishment juga sama, kamu tinggal klik new untuk mencatat jenis pelanggaran baru, misalnya begadang, atau mungkin skip olahraga, atau scrolling TikTok berlebihan. Ketika kamu melanggar, kamu harus klik claim. Sistem ini akan secara otomatis mengurangi goldmu sesuai nilai punishment-nya. Aku minta untuk kalian supaya jujur dalam punishment ini. Jadi kalau memang kalian melanggar, lebih baik kalian claim aja. Supaya kalian jerah, oke? Selanjutnya kita ke player statistik. Ini bisa kalian temukan di gamifikasi section atau di player information. Di radar chart ini menampilkan skor perkembanganmu dalam 6 aspek kehidupan. Kamu bisa lihat mana aspek yang seimbang, mana yang masih butuh perhatian. Kalau aku pribadi, aku biasanya update ini setiap 3 bulan sekali. Di sini kamu bisa menilai performamu di setiap aspek dari 1 sampai poin 10. Semakin jujur kamu mengisi, semakin akurat sistem ini membaca progresmu. Untuk update chartnya, kamu bisa klik chart base di sini dan login dengan akunmu jika sudah punya. Jika belum, kamu bisa daftar terlebih dahulu dengan Google. Selanjutnya, klik connect to Notion, pilih database sistemnya, lalu pilih database player statistik. Di x-axis, pilih name, dan y-axis pilih rating. Selanjutnya, kalian bisa custom warna. Kalau aku lebih suka single color. Lalu klik get embed link dan copy linknya. Selanjutnya kembali ke sistemnya, masuk ke player information yang tadi dan klik titik 3 di sini. Klik replace dan paste linknya di sini. Lalu klik embed link
Dan tada, statistik kalian sudah diperbarui. Gunakan ini sebagai refleksi, bukan penilaian. Fokusnya adalah memperbaiki arah, bukan menghakimi diri. Itu semua adalah fitur utama dalam Ultimate Leveling OS Plus. Setelah ini, kamu bisa lanjut ke tutorial berikutnya tentang fitur-fitur premium seperti AI Assistant, Finance Manager, Content Manager, Inventory, Knowledge Vault, dan Password Manager. Di bagian ini, kita akan membahas fitur-fitur lanjutan yang membuat Ultimate Leveling OS Plus lebih dari sekedar sistem manajemen tugas. Fitur-fitur ini dirancang untuk memperkuat aspek pemikiran strategis, pengelolaan hidup, dan integrasi dengan teknologi. Yang pertama, itu ada AI GPT Integrated Assistant. Ultimate Leveling OS Plus ini dilengkapi dengan integrasi AI berbasis ChatGPT yang bisa kamu gunakan sebagai asisten pribadi untuk brainstorming, problem solving, dan decision making. Untuk menemukan fitur ini, kamu bisa masuk ke project. Di sini kamu akan menemukan problem solver untuk mengurai masalahmu dan branding hack untuk kamu yang butuh strategi konten, ide konten, dan positioning tentang personal brandingmu. Kita coba di problem solver. Kamu bisa menuliskan masalahmu dalam satu paragraf jujur. Misalnya, aku bingung memilih antara lanjut S2 atau fokus bisnis konten. Lalu isi kolom lainnya dengan jujur, dan di akhir kamu akan menemukan sebuah link yang siap diklik. Ketika kamu klik, kamu akan diarahkan ke ChatGPT dengan prompt yang sudah saya pakai. Kamu tinggal klik enter dan jawaban dari AI akan muncul dalam beberapa detik. Selanjutnya kita ke Finance Manager. Fitur ini membantumu mengelola pemasukan, pengeluaran, dan arah keuangan secara realistis namun tetap sederhana. Pertama, aku akan membuat dompetku dulu. Misal BRI. Lalu sesuaikan saldo di BRI kalian dengan di sistem ini. Aku masukinnya di income aja. Aku klik new income, lalu masukkan nominal, kategori, dan lain-lainnya. Begitu juga untuk expense dan transfer. Gunakan kategori agar kamu bisa melihat kemana uangmu paling sering pergi. Tentukan juga budget limit untuk bulan ini. Jadi kalian bisa edit monthly budget dengan klik ini, ganti nominalnya, dan nanti akan diberikan perhitungan budget mingguan dan sisa budget bulan ini secara otomatis. Sekarang kita lanjut ke inventory. Fitur ini membantu kamu melacak barang-barang penting yang kamu miliki atau barang yang ingin kamu miliki dengan cara yang rapi dan sadar. Untuk menambahkan item baru, kamu bisa klik new item, isi nama barang, foto, dan harganya juga. Contoh mungkin aku buat ini aja. Lalu kamu bisa tentukan kategori seperti digital tools, stationery, outdoor, creative gear, dream car, atau kategori item lainnya. Kategori ini membantumu melihat item apa saja yang kamu miliki dengan lebih jelas. Sistem inventory ini sangat sederhana tapi powerful karena tracking barang bukan soal konsumtif, tapi tentang menyadari nilai dari apa yang kamu miliki. Selanjutnya kita akan ke knowledge vault dan second brain. Di sini kamu bisa menyimpan insight, inspirasi, dan catatan pribadi yang muncul dari perjalanan harianmu. Anggap saja ini sebagai second brain atau otak keduamu yang merekam semua hal penting yang tidak ingin kamu lupakan. Mulai dari ringkasan buku atau konten, ide mendadak yang muncul saat mandi atau saat apapun itu, jurnal pribadi atau refleksi dari kuis mingguan, dan setiap kali kamu mendapat pelajaran hidup atau insight dari pengalaman, masukkan ke sini karena memori bisa hilang, tapi sistem akan menyimpannya untukmu. Untuk kamu yang memilih kelas content creator, sistem ini dilengkapi dengan content manager, tempat kamu menyusun, merancang, dan mengoptimasi konten mingguan. Rancang jadwal tayang kontenmu berdasarkan prioritas, campaign, atau inspirasi harian. Sistem ini juga membantumu tetap konsisten sekaligus fleksibel. Selanjutnya ada password manager. Ini bisa kamu temukan di personal space. Fitur ini bersifat opsional tapi sangat berguna jika kamu ingin menyimpan akun penting dengan aman dan terstruktur. Masukkan data akun yang sering kamu gunakan,
kamu bisa tambahkan deskripsi atau tag untuk mengelompokkan sebagai akun personal, akun Google, atau akun lainnya. Meskipun ini bukan sistem password transkripsi tingkat tinggi, kamu tetap bisa gunakan kombinasi seperti menggunakan sandi yang transkripsi, misalkan menggunakan simbol atau kode, atau batasi akses orang lain ke Notion kamu. Iya, itu akan menjadi lebih sangat aman, karena hanya kamu saja yang bisa mengaksesnya. Keamanan tetap penting, tapi yang terpenting sistem ini membantumu tidak panik ketika butuh data penting secara cepat. Dengan fitur tambahan ini, Ultimate Leveling OS Plus tidak hanya menjadi sistem produktivitas, tapi juga menjadi pusat kendali hidupmu dari ide, waktu, energi, hingga hal-hal yang sering terlupakan. Karena kamu tidak sedang membangun sekedar rutinitas, kamu sedang membangun versi terbaik dari dirimu dengan sistem yang mendukungmu dari belakang layar. Selanjutnya kita ke komunitas. Setiap petualangan epic akan jauh lebih seru ketika dijalani bersama. Dan Ultimate Leveling OS Plus bukan hanya tentang sistem, tapi tentang komunitas. Selamat datang di Player Asosiasi, komunitas eksklusif untuk para pengguna Ultimate Leveling OS Plus. Setelah kamu membeli sistem ini, kamu akan mendapatkan link undangan resmi ke Discord komunitas. Klik linknya yang ini, lalu ikuti instruksi verifikasi untuk mendapatkan akses ke semua channel. Ada beberapa channel umum yang tersedia seperti General Chat untuk diskusi umum, Mission Board untuk misi langsung dari asosiasi player yang bisa kamu selesaikan bersama ataupun sendirian. Lalu ada Rank Promotion, tempat kamu mempromosikan rankmu, Gear Database, tempat kamu mendapatkan tools atau gear premium dari Alchemist langsung. Di sini kamu gak akan merasa sendirian, karena semua player lain juga sedang leveling dalam kehidupannya masing-masing. Kami percaya bahwa sistem terbaik dibentuk oleh penggunanya. Karena itu kami membuka ruang untuk kamu memberi masukan, saran fitur, atau laporan bug. Masukkan ide kamu lewat kontak Alchemist yang tersedia, dan setiap ide akan kami pertimbangkan untuk update berikutnya. Karena sistem ini hidup dan berkembang bersama para playernya. Dengan bergabung ke komunitas, kamu bukan cuma pengguna. Kamu adalah bagian dari ekosistem pertumbuhan yang saling mendukung. Dan seperti halnya game terbaik, leveling bukan hanya soal XP, tapi tentang cerita yang kamu bangun di sepanjang perjalanan. Dan aku pribadi mengucapkan selamat kalau kamu sudah sampai di bagian ini. Artinya kamu bukan hanya mempelajari sistem, kamu juga sudah siap untuk menjalankannya. Kami percaya setiap orang bisa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, asal dia punya sistem, arah, dan teman seperjalanan. Dan sekarang, kamu punya semuanya. Let's keep leveling in your own way, at your own pace, because your life is the real RPG. Thank you.